Kisah berfokus pada seorang ayah yang berada di dalam kamar anaknya yang tengah berjuang untuk menyelamatkan anaknya. Dialah Alif, anak seorang ustadz yang tengah kemasukan iblis. Sebagai seorang bapa dan seorang ustadz sudah sepantasnya untuk menyelamatkan nyawa anaknya, namun apalah daya dia terpental ketika menghadapi sang iblis tersebut. Setelah beberapa saat, Alif pun mulai sadar dari pengaruh sang iblis, namun itu hanya tipuan belaka saja. Namun pada akhirnya, Alif pun dipelintir sampai meninggal. Ini dia Ustadz Kodrat, sekaligus bapaknya Alif, merasa tidak percaya dengan apa yang telah terjadi kepada anaknya, sehingga dia terduduk lemas dan mematung. Inilah dia, Kodrat. Lanjut, di dalam sebuah sel ada seorang bapak yang tengah selesai melaksanakan ibadahnya, dan juga ada Kodrat yang tengah meratapi nasibnya. Kita sebut saja bapak ini Bapak Darman yang tengah menasehati supaya Kodrat tetap beribadah kepada Tuhannya. Bagaimanapun dia harus bersyukur di dalam penjara ini. Kodrat pun hanya diam, mungkin berputus asa karena sebagai seorang ustadz dia gagal menyelamatkan nyawa anaknya. Namun Bapak Darman ini tidak menyerah untuk selalu menasehati Kodrat karena dia beruntung karena sebentar lagi dia mendapatkan remisi. Kodrat pun terdiam sambil memandangi foto anak dan istrinya. Namun tiba-tiba Mang Sipir datang kemudian mencekik Kodrat menggunakan rantai besi. Terseretlah Kodrat oleh Mang Sipir tersebut, entah motifnya apa. Terseret terus sampai Kodrat masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan tersebut, Kodrat digantung menggunakan rantai besi oleh Mang Sipir tersebut. Namun, dia bukanlah Mang Sipir, tapi iblis yang sedang merasuki Mang Sipir. Iblis itu pun berkata kepada Kodrat, Mang Darman datang di waktu yang tepat, kemudian langsung berteriak meminta tolong kepada sipir yang lain untuk menolong si Kodrat. Para sipir pun datang untuk menyadarkan orang ini tidak tahu siapa namanya, kemudian Kodrat pun tertolong. Di antara hidup dan mati, Kodrat pun bermimpi di suatu tempat dan ternyata di padang pasir yang sangat tandus dengan memakai kain ihram. Kebingungan, sendirian menelusuri padang pasir yang luas ini. Kemudian Kodrat pun tersadar bahwa ini teguran dari Robnya. Karena tidak ada air di sana, Kodrat pun bertayamum kemudian melaksanakan sholat menghadap Robnya dengan sepenuh jiwa. Setelah sholat, Kodrat pun berdoa kepada Tuhannya, memohon ampunan atas segala yang telah diperbuatnya, memohon ampunan atas segala dosa-dosanya. Namun tiba-tiba Kodrat pun terbangun dari mimpinya dan ternyata Kodrat sudah berada di kamar mayat. Kebingungan, ketakutan, sampai terjatuh melihat sekelilingnya. Memang benar, ini adalah kamar mayat. Jadi selama ini Kodrat dianggap sudah meninggal. Habis gelap, terbitlah terang. Setelah peristiwa yang menimpa Kodrat, Kodrat pun memutuskan untuk kembali ke pondok pesantrennya untuk menemui gurunya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Bus pun sampai, Kodrat pun turun. Sambil menaiki bukit, Kodrat pun terus berjalan karena sudah tidak sabar untuk menemui gurunya. Tibalah di gerbang utama di kampung tersebut yang di dalamnya terdapat pondok pesantren yang dulu Kodrat pernah belajar. Pemandangan yang sangat indah, namun Kodrat pun menghiraukan karena tujuan utamanya adalah untuk menemui gurunya, bukan untuk berlibur. Namun, di tengah perjalanan Kodrat melihat sebuah tulisan di papan.
Melanjutkan perjalanan menuju ke pondok pesantrennya, terdengar jeritan dari kejauhan yang menghentikan langkahnya si Kodrat. Karena trauma masa lalu yang gagal menyelamatkan anaknya, Kodrat pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Berganti scene, di dalam sebuah rumah terdapat dua orang perempuan yang tengah asik mengobrol. Dan inilah dia Ibu Yasmin yang menanyakan kabar anak saudaranya yang tengah sakit keras, namun sakitnya pun aneh. Dan ibunya pun bersedih. Namun di waktu yang tidak tepat, Ibu Yasmin mengatakan, di samping datang ke pengajian, Ibu Yasmin pun di sini datang untuk menagih hutang kepada saudaranya karena anaknya 3 bulan belum bayar SPP, dan itu pun sangat membuat ibunya Jihan marah karena menagih bukan waktu yang tepat. Namun tiba-tiba inilah Jihan yang setiap hari kerasukan. Orang tuanya pun sangat sedih dan kebingungan, entah mau bagaimana caranya untuk menyembuhkan si Jihan ini. Jihan pun memberontak, suasana menjadi chaos, ibu pun bersedih. Namun pada akhirnya Jihan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kembali ke Kodrat, Kodrat pun akhirnya sampai ke pondok pesantren. Namun ketika Kodrat mau mengambil air wudhu, airnya pun keruh, dan ini membuat Kodrat keheranan. Di sudut yang lain ada beberapa anak yang tengah asik bermain. Tibalah Kodrat, namun dari salah satu mereka ada yang tidak suka dengan kedatangan Kodrat. Ketika anak ini menanyakan apa tujuan Kodrat, tiba-tiba seseorang keluar dari dalam bilik rumah. Dan ternyata ini adalah Ja'far, teman Kodrat waktu mondok di pondok pesantren Kahuripan. Kapan kamu bebas? Dapat remisi. Setelah berkangen-kangenan, Kodrat pun menanyakan kepada Ja'far apa yang terjadi dengan pondok pesantren ini dan di mana Kiai Rohim. Dan ternyata Kiai Rohim sedang sakit. Kata Ja'far, beliau sakit selepas 3 tahun yang lalu ketika kepergian Alif, anak si Kodrat. Kata si Ja'far, ketika Kiai Rohim masih sehat, beliau selalu beribadah, berzikir khusus untuk si Kodrat sampai dia lupa dengan dirinya sendiri. Desa mulai mengalami gangguan, mulai dari panen diserang hama, banjir, wabah penyakit, sampai gangguan-gangguan goib. Pungkas si Ja'far, dia pun menanyakan, apakah serangan-serangan ini ada hubungannya dengan sakitnya Kiai Rohim? Dan dia pun menanyakan, apa yang terjadi Kodrat? Inikah hasilnya? Dosa apa yang kamu buat? Pungkas si Ja'far. Kodrat pun terdiam memandangi Kiai Rohim. Di tengah asiknya ngobrol antara Kodrat dan si Ja'far, tiba-tiba datang maksudnya seorang yang sangat menyebalkan. Dia pun mengoda kepada si Ja'far, dan Ja'far pun mengiyakan. Aku harus pergi, kata si Ja'far. Maafkan saya, Guru. Lanjut ke rumahnya Ibu Yasmin. Di sana ada seorang anak yang tengah duduk di atas kursi roda yang bernama Alif. Namanya mirip seperti nama anaknya si Kodrat. Dia tengah menyantap makan malamnya. Dia mengatakan kepada ibunya dia kenyang karena makanannya sangat enak. Ibunya pun terdiam dan membisu. Mungkin masih kepikiran apa yang tengah terjadi kepada si Jihan, anak saudaranya yang meninggal tadi siang. Di tengah-tengah obrolan mereka, Ali pun menanyakan kakaknya yang belum pulang, padahal waktunya sudah larut malam. Dan Ali pun setelah makan mengutarakan bahwa Alif ingin bermain setelah makan, namun ibunya menyuruh Alif setelah makan langsung tidur. Dan disitulah Alif mulai kecewa kepada ibunya yang tidak mau bermain dengan dirinya. Dia pun lanjut masuk kamar dengan hati yang marah kepada ibunya. Setelah Alif masuk kamar, ibunya pun mendengar sesuatu yang sangat aneh di dalam kamar si Alif. Tanpa basa-basi, ibunya pun langsung bergegas menuju kamar si Alif. Ketika dibuka dan ternyata Alif tengah asik mengobrol dengan sosok yang tidak terlihat di dalam lemari. Dan ibunya pun heran dan Alif pun mengatakan kepada ibunya, Alif lagi main sama ayah.
Ibunya pun heran atas jawaban Alif karena ayahnya Alif telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Di sela-sela obrolan itu datanglah Asya, putri dari Ibu Yasmin, yang pulang terlalu larut malam. Inilah Asya, putri dari Ibu Yasmin, kakaknya Alif yang masih tidak percaya dengan apa yang terjadi di desa ini yang menyangkut hal-hal goib. Ibunya pun duduk dan mengatakan kepada si Asya ini bahwa Jihan tadi siang meninggal dunia, dan disinilah Asya marah bahwa Jihan itu sakit, butuhnya dokter, bukan jampi-jampi, dan ibunya pun mengatakan bahwa itu doa, bukan jampi-jampi. Di tengah perdebatan mereka datanglah Alif menanyakan apa jampi-jampi itu, dan disinilah kakaknya mulai menenangkan si Alif yang tengah kebingungan apa itu jampi-jampi. Setelah Alif tenang dan masuk ke dalam kamarnya, disinilah ibunya mengatakan kepada Asya bahwa kondisi desa ini sangat memprihatinkan. Apalagi dia menyampaikan bahwa Alif mulai aneh. Dia mengobrol sendiri dengan lemarinya. Dan Asya pun menjawab bahwa setiap kondisi, setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Asya mengatakan bahwa kita tidak boleh kalah dengan rasa takut, dan ibunya pun menjawab, apa kamu lupa apa yang terjadi karena harapan dan hidup kamu? Itu pun membuat Aisyah mengingat kembali bahwa keluarga ini tidak utuh oleh sebab dirinya. Namun tiba-tiba terdengar kegaduhan dari dalam kamar Alif. Aisyah dan ibunya pun mulai mengecek ke dalam kamarnya Alif, dan ternyata Alif sudah terbujur lemas di bawah lemari. Entah apa yang terjadi, Aisyah dan ibunya pun langsung mengangkat Alif ke atas kasurnya. Malam pun hilang, pagi pun datang. Di sini Aisyah menyiapkan kompresan untuk adiknya sebelum berangkat sekolah karena kejadian tadi malam membuat si Alif masih terbaring lemas di atas kasurnya. Aisyah pun mulai mengkompres Alif. Tiba-tiba ibunya datang menanyakan kondisi Alif apakah masih panas. Aisyah pun menjawab dia masih demam, Bu. Di sela-sela obrolan, ibunya ingin meminta maaf atas kejadian tadi malam. Aisyah pun menjawab, sama Bu, sama Bu, saya juga minta maaf. Aisyah pun mulai pamit kepada ibunya untuk berangkat sekolah, dan ibunya pun mempersilahkan dengan menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba Alif bangun dan menanyakan, Mana lemari Alif? dan ibunya menjawab bahwa lemarinya telah dipindahkan ke dalam gudang, dan inilah yang membuat Alif marah sehingga melempar makanan yang telah disiapkan oleh ibunya. Di sini pun Alif terus memandangi tempat yang dimana dulunya ada lemari yang telah menjadi temannya selama ini, dan ibunya pun merasa bingung apa yang terjadi terhadap si Alif ini. Kembali ke Ustadz Kodrat yang tengah berzikir di sepertiga malamnya. Di tengah-tengah beliau berzikir, tiba-tiba angin kencang datang sehingga membuat jendela kamar Kodrat tertutup dan membuka sendiri dan menjatuhkan foto yang bersama kiainya itu. Angin itu pun tidak hanya menyerang Kodrat, dia juga menyerang Aisyah dan keluarganya. Di sini Aisyah mencoba menutup jendelanya, dan tiba-tiba ibunya datang dan menanyakan, Alif di mana? Aisyah pun keheranan karena selama ini Alif bersama ibunya, tapi dia menanyakan di mana Alif. Aisyah pun menjawab dia tidak tahu. Ibunya pun keluar mencari keberadaannya si Alif. Di sini ibunya kebingungan harus mencari kemana, namun feelingnya tertuju kepada gudang tersebut. Mungkin Alif ke situ untuk mencari lemarinya yang telah dipindahkan oleh ibunya. Di sini ibunya terus memanggil-manggil nama si Alif, dan ternyata Alif ngapain di sini? Ibu sama Kak Asya nyari kamu kemana-mana loh. sesuai feeling ibunya, memang benar adanya bahwa Alif ada di dalam gudang tersebut dan mengobrol lagi dengan lemari yang kosong tersebut. Di situ Alif menyatakan bahwa kata bapaknya, kata ayahnya, dia tidak perlu siapa-siapa lagi. Asalkan nurut kepadanya, dia akan bisa berjalan lagi. Disinilah Alif mulai menyerang ibunya dengan sembrono. Dengan menggunakan gunting rumput, Alif pun menyerang ibunya, namun serangan itu bisa ditahan oleh ibunya. Namun karena kekuatan Alif yang dimasuki oleh iblis,
Alif pun berhasil melukai bahu sebelah kanan ibunya. Ibunya pun teriak kesakitan dan minta tolong. Namun pada akhirnya ibunya bisa lolos dari serangan Alif dan memutuskan untuk keluar dan mengunci pintu tersebut. Setelah mengunci pintu tersebut, Asya pun dipesankan oleh ibunya bahwa jangan sampai pintu ini terbuka sebelum ia kembali karena ibunya akan menuju ke pesantren Kahuripan untuk meminta bantuan. Sementara itu, di pondok pesantren Kahuripan, terlihat Kodrat tengah mengisi air untuk berwudu di malam hari. Namun tiba-tiba Waalaikumsalam. Sebentar. Kodrat pun membuka gerbangnya dan ternyata Ibu Yasmin yang nafasnya terengah-engah karena berlarian menanyakan di mana Ustadz Ja'far sekarang karena dia membutuhkan bantuannya. Kodrat pun dengan tenang mengatakan bahwa Ustadz Ja'far tidak ada di pondok. Kemudian Ibu Yasmin menanyakan, apakah kamu Ustadz? Ustadz Kodrat pun terdiam dan menyatakan bahwa nanti saja kalau Ustadz Ja'far sudah ada di pondok. Namun ketika menyebutin nama Alif, Ustadz Kodrat pun berubah pikiran karena nama Alif persis dengan nama anaknya. Sementara itu Asya yang tengah menjaga pintu gudang tersebut terus dirayu oleh iblis yang menyamar menjadi Alif dengan mengungkit-ungkit masa lalunya untuk supaya dibukakan pintu gudang tersebut. Dengan menangis, tahan lagi, akhirnya Asya pun tergoda oleh bisikan iblis yang menyamar menjadi Alif karena dia tidak kuat dengan pengungkitan masa lalu. Katanya Asya tidak sayang lagi dengan Alif. Pada akhirnya pintu gudang itu pun terbuka oleh Asya. Ini kak, ayo sini. Katanya sayang Alif. Alif keluar yuk. Kita balik ke rumah. Gak mau. Ketika Asya mencoba memujuk Alif, namun Alif tiba-tiba datang dan menyeret Asya ke dalam ruangan dan ternyata itu adalah ruangan rumahnya. Tapi sedikit berbeda karena di ruangan itu ada ayahnya, ada ibunya, dan ada Alif yang sedang mempersiapkan ulang tahun untuk Asyanya. Seperti biasa itu hanya tipuan dari sang iblis untuk Asya supaya Asya mengikuti apa yang mau, apa yang diinginkan oleh iblis. Di situ ada ayahnya dan semuanya terasa sempurna karena ada ayahnya, ada ibunya, ada Alif yang sedang merayakan ulang tahun untuk Asya. Dan disitulah Asya sangat bahagia karena ulang tahunnya dirayakan dengan keluarga yang lengkap. Namun sejatinya ini hanyalah tipuan sang iblis semata. Kamu potong dulu kuenya supaya semua doa dan harapan kita terkabul. Namun ketika Asya mencoba memotong kue, sejatinya yang dipotong bukanlah kue, tapi tangan Asya. Dan situ ayahnya terus mencoba membujuk, bahkan Alif dan ibunya terus membujuk untuk memotong kuenya. Dengan sejatinya bahwa yang dipotong bukanlah kue, tapi tangan. Dan itulah tujuan sang iblis memasuki Alif dan merayu Asya supaya memotong kuenya. Padahal ketika di dunia nyata yang dipotong bukanlah kue, tapi tangan Asya sendiri. Dan Asya terus memotong sampai kesakitan, dipotong lagi sampai kesakitan. Dan disitulah Asya menjerit kesakitan bahwa tangannya merasa sakit. Namun namanya juga iblis, dia terus merayu Asya supaya terus memotong kuenya. Padahal yang dipotong adalah tangan Asya sendiri. Dari sinilah Asya mulai sadar ada yang memanggil namanya dari luar dan ternyata itu suara ibunya tapi tidak ada di sampingnya.
Dan ayahnya terus menggoda Asya supaya terus melanjutkan memotong kuenya supaya tangan Asya terputus. Dan disinilah ibunya mengetahui bahwa Asya sedang memotong tangannya sendiri di samping Alif. Ustadz Kodrat pun tanpa basa-basi langsung menyembuhkan Alif dan membuang gunting rumput yang digunakan untuk memotong tangan Asya. Disinilah Ustadz Kodrat mulai beraksi untuk menyembuhkan Alif dari gangguan iblis. Alhamdulillah, Alif pun terselesaikan. Dan sekarang giliran Asya yang masih terperangkap jiwanya di dalam bayangan bersama ayahnya di dalam mimpinya. Namun pada akhirnya, Kodrat pun berhasil menyelamatkan Asya. Setelah menyelamatkan Asya, Kodrat pun dikagetkan dengan Alif yang kemasukan iblis lagi dan membawa gunting atau pisau yang tadi digunakan oleh Asya memotong tangannya sendiri. Dan disinilah terjadi perkelahian antara iblis yang merasuki jiwa sang Alif dengan Ustadz Kodrat. Dan disinilah terjadi pertarungan yang sangat sengit antara Kodrat dan Alif. Kodrat pun terus mencoba mengeluarkan iblis dari tubuh Alif karena dia tidak mau gagal lagi seperti yang telah terjadi kepada anaknya sendiri. Kodrat pun terus mencoba berusaha mengeluarkan iblis dari tubuhnya Alif. Dan disinilah Alif atau sang iblis terus menggoda dan merayu Kodrat supaya dia gagal lagi untuk kedua kalinya. Namun pada akhirnya Kodrat pun berhasil mengeluarkan iblis dari tubuh Alif. Setelah selesai menyelesaikan tugasnya, Kodrat pun memutuskan untuk kembali ke pondok pesantrennya. Namun di tengah-tengah jalan, api yang digunakan untuk meneranginya jalan mati secara tiba-tiba. Dan ternyata di belakangnya sudah ada iblis Aswala. Kodrat pun kaget, iblis pun menjerit, dan Kodrat pun melihat kembali bayangan anaknya dan kaget, terus masuk ke jurang. Kembali ke rumah Ibu Yasmin dan ternyata Alif kemasukan iblis lagi. Mungkin ini adalah iblis Aswala yang dulu pernah merasuki Alif, anak Kodrat. Tanpa pikir panjang, Asya dan ibunya pun langsung keluar dan menutup pintu kamarnya Alif. Dan tiba-tiba ada tamu yang datang. Siapakah dia? Dan dia memutuskan ingin menolong Alif dan membawa Alif ke dalam mobil untuk disembuhkan. Ketika mobil mau jalan, tiba-tiba datanglah Ustadz Kodrat yang tadi terperosok ke dalam jurang karena dia tahu bahwa iblis yang dia hadapi sekarang adalah iblis Aswala yang dulu telah merenggut nyawa anaknya. Dan ternyata tamu itu adalah Ustadz Ja'far yang secara tiba-tiba datang untuk menolong Alif. Di sinilah terjadi perdebatan antara siapa yang ingin menolong Alif. Dan disinilah Ustadz Ja'far menegaskan bahwa yang akan menolongnya adalah Ustadz Ja'far. Setelah kejadian tadi malam, Ustadz Kodrat pun terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ ada Asya sedang menunggu Ustadz Kodrat. Dan Ustadz Kodrat pun menyadari bahwa ada Asya di depan musola atau masjid. Disinilah Asya mulai curhat kepada Ustadz Kodrat terhadap apa yang terjadi kepada keluarganya. Dan disinilah Ustadz Kodrat terus menasehati Asya karena Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Allah akan mengampuni hambanya jika dia ingin meminta ampun kepadanya. Di sela itu terlihat orang tuanya Jihan yang mengetahui kedatangan santri dari Kahuripan dan dia pun marah karena selama ini Ustadz Ja'far telah mempermainkan anaknya sehingga ladang sawahnya habis untuk mengobati anaknya. Disitulah ibunya merasa sedih, namun tiba-tiba ayahnya langsung menyerang Ustadz Kodrat. Bapaknya Jihan terus memukuli Ustadz Kodrat tanpa sepengetahuannya. Istrinya yakni ibunya Jihan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena tidak kuat melihat penderitaan yang ada. Terlihat sangat terpukul bapak dari Jihan ini karena mengetahui istrinya mengakhiri hidupnya sendiri. Kembali ke pondok pesantren Kahuripan, di sini terlihat Alif merasa sehat
telah sembuh karena pengobatan yang dilakukan oleh Ustadz Ja'far yang tadi malam dijemputnya. Di sini terlihat Kodrat tidak percaya apa yang telah terjadi dengan pondok pesantrennya karena harus memberikan berupa sawah dan ladang untuk pengobatan ruqyah yang dilakukan oleh santri Kahuripan. Ja'far pun menyampaikan kesenangannya terhadap Alif yang telah sembuh atas pengobatannya. Namun Kodrat masih tidak percaya dan menanyakan apa yang dia dengar dari bapaknya Jihan. Di sini Ja'far menyanggah bahwa itu hanya gosip dan bualan masyarakat sini terhadap pondok pesantren Kahuripan. Namun hal itu membuat Kodrat marah dan disinilah terjadi perdebatan antara Ja'far dan Kodrat mengenai metode yang dilakukan oleh Ja'far. Dia meminta imbalan yang cukup besar atas pengobatan ruqyahnya. Dan disinilah Kodrat tidak terima karena pondok pesantren seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik dan ikhlas membantu masyarakat sini. Dan Ja'far pun membalikan bahwa apa yang dia dapat itu akan dikembalikan untuk membangun pondok pesantren, masjid, dan lain sebagainya. Tapi tetap Kodrat tidak terima apa yang dia sampaikan. Sebelum pergi, Ustadz Kodrat pun mengatakan kepada Ja'far, Jangan kamu ganggu tanah dan kebun keluarga Yasmin. Dan jangan pernah lagi kamu minta imbalan dari setiap jasa ruqyah yang kamu lakui. Setelah mendengar pernyataan dari Kodrat, Ja'far pun memutuskan untuk mengusir Kodrat dari pondok pesantren Kahuripan ini karena bisnisnya terancam. Apa yang sebenarnya terjadi terhadap Ja'far ini? Kembali ke rumah Ibu Yasmin, di sini tampak bahagia Asya dan ibunya karena melihat Alif sudah sembuh. Namun tiba-tiba di rumahnya lampunya padam. Entah apa yang terjadi. Disinilah Ibu Yasmin memutuskan untuk mengeceknya terlebih dahulu. Dan setelah mengeceknya di gudang, ternyata genset atau mesin yang untuk menghidupkan listriknya mati. Disinilah Ibu Yasmin memulai mengengkol dan menyalakan api untuk meneranginya. Namun tiba-tiba dan ternyata Ibu Yasmin diserang oleh iblis Aswala. Disinilah Ibu Yasmin tidak berdaya melawan iblis Aswala ini. Pada akhirnya iblis Aswala memasukinya lewat mulut Ibu Yasmin. Kembali ke ruangan kamar Alif, di sini Aisyah pun merasa bingung apa yang terjadi sebenarnya. Di sini Aisyah memutuskan untuk mengecek apa yang terjadi dan Alif pun ingin ikut, namun dicegah oleh Aisyah dan meninggalkan Alif sendirian di kamar. Di sini Aisyah mulai mengecek dan mencari di mana keberadaan ibunya, dan ternyata Aisyah dipanggil oleh ibunya yang berada di dalam dapur dan Aisyah pun mengikuti kata suara tersebut. Dalam keadaan dimasuki iblis Aswala, di sini Ibu Yasmin menyuruh Aisyah untuk menemui Ja'far di pondok pesantren Kahuripan. Entah motifnya apa. Karena telah diusir oleh Ja'far, di sini Kodrat memutuskan untuk berpamitan terlebih dahulu kepada gurunya. Namun ketika Kodrat ingin berpamitan, di situ Kiai Rohim ingin mengatakan sesuatu. Dan ternyata Kiai Rohim mengatakan, Ja'far bersalah. Karena takut ketahuan, di sini budaknya Ja'far mengatakan bahwa Kodrat harus segera pergi karena Kiai Rohim harus istirahat penuh. Dan di sini Kodrat pun mulai curiga dan ingin menemui Ja'far, tapi dihalangin oleh budaknya. Dan di sinilah terjadi pertarungan antara Kodrat dan para kurcaci ini. Setelah mengalahkan budaknya Ja'far, di sini Ustadz Kodrat memutuskan untuk mendobrak kamar yang ditempati oleh Ja'far, namun terlihat kosong. Tapi Ustadz Kodrat mendengarkan sesuatu dari balik lemari ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Dan ternyata selama ini yang terjadi adalah Ja'far bersekutu dengan iblis Aswala. Tanpa pikir panjang, Kodrat pun langsung menyerang dengan tendangan akobranya. Terjadilah pertarungan antara Kodrat dan Ja'far, dua santrinya Kiai Rohim, di mana pertarungan ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Kodrat memegang hak dan Ja'far memegang batil.
Setelah Kodrat mengalahkan Jafar, datanglah Asya menemui Ustadz Kodrat dan melihat apa yang terjadi. Dan ternyata inilah alasan Asya disuruh ke Pondok Kahuripan supaya Ibu Yasmin dengan leluasa melukai Alif. Di sini Ustadz Kodrat dan Asya sedikit terlambat untuk datang ke rumah Ibu Yasmin karena Alif sudah terkubur hidup-hidup, entah apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Di sini Ibu Yasmin sudah sepenuhnya dikuasai oleh iblis Aswala dan mengatakan kepada Ustadz Kodrat, Assalamualaikum Ustadz Kodrat. dan terjadilah pertarungan antara Ibu Yasmin yang dimasuki oleh iblis Aswala dengan Ustadz Kodrat, dan ini adalah pertarungan penentuan bagi Ustadz Kodrat. Apakah dia sanggup, apakah dia berhasil mengalahkan iblis Aswala ini yang dimana 3 tahun yang lalu telah merenggut nyawa anaknya, yaitu Alif. Dan pada akhirnya Ustadz Kodrat pun berhasil mengalahkan iblis Aswala yang terkutuk itu. Dan langsung saja Ustadz Kodrat menggali di mana Alif dikubur secara hidup-hidup oleh Ibu Yasmin yang tadinya dimasuki oleh iblis Aswala. Namun di sini yang terjadi sangat mengharukan, di mana Alif yang tertanam di dalam tanah ini ternyata Alif anaknya yang telah meninggal 3 tahun yang lalu. Mungkin ini adalah perwujudan dari trauma yang menimpa Ustadz Kodrat 3 tahun terakhir ini karena dia merasa bersalah akan kejadian yang menimpa dirinya dengan Alif 3 tahun yang lalu karena dia kalah karena iblis Aswala telah merenggut nyawa Alif anaknya Ustadz Kodrat. Namun pada akhirnya Ustadz Kodrat pun mengikhlaskan Alif. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah mengalahkan iblis Aswala, di sini Ustadz Kodrat menemani Kiai Rohim yang telah sembuh dari sakitnya, dan terlihat juga pondok pesantren yang telah hidup sebagaimana mestinya. Dan di sini Ustadz Kodrat minta izin kepada gurunya untuk melakukan perjalanannya lagi karena dia ingin mengetahui tentang apa yang telah terjadi kepada istrinya, yaitu Azizah. Di sini Kiai Rohim pun berpesan bahwa perjalanannya adalah amanah karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Maka berjalanlah, namun jangan lupa tempat kamu kembali pulang, yaitu pondok pesantren Kahuripan. Tamat ending yang sangat plot twist sekali, di mana Ja'farlah dalang dari semua ini. Pesan saya, jangan seperti Ja'far, hanya karena dunia dia berani bersekutu dengan iblis dan menghalalkan segala cara. Assalamualaikum, bye-bye. Sorry, it's DJ.